Setelah semua pengajuan gagal total, semuanya ditolak tanpa ada yang tersisa, akhirnya ada juga yang mendarat ke rekening walaupun hanya dengan satu pengajuan. Dan untuk limitnya di sini lumayan walaupun masih sedikit, tetapi langsung bisa digalbay dan tentunya di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan juga tanpa verifikasi telepon. Cek saja m-banking kalian, jikalau kalian sudah disetujui, untuk duitnya akan langsung mengendap tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, dan juga tetap kuat, tetap semangat. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu agar kalian terhindar dari wabah yang melanda saat ini. Nah, dan tidak lupa pula untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya, dan nggak gampang terserang penyakit. Nah, oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada ataupun mungkin masih di autol ya, atau masih digantung? Nah, buat yang sering di autol atau yang sering digantung, jangan patah semangat cuy, karena memang sudah seperti itu jikalau masih pengajuan baru ataupun mungkin hanya satu pengajuan, rentan banget. Nah, dan di video kali ini adalah video yang tepat buat kalian yang sering di autol, karena di sini juga gua rata-rata di autol semua, dan gua hampir sempat putus asa nggak mau pengen ngajuin lagi di aplikasi ini, dan ternyata di pengajuan yang kesekian kalinya ada juga yang nyantol cuy ya. Dan tentunya di aplikasi ini bisa ngajuin lebih dari 5 pengajuan, 10 pengajuan dalam satu akun ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak, yang dimana aplikasi ini kembali viral lagi setelah akhir tahun 2020. Nah, awal viral aplikasi ini itu akhir tahun 2020, namun pada saat beberapa bulan yang lalu itu hilang ya teman-teman, dan gak ada kabar, dan ternyata kembali mencairkan lagi. Namun setelah dia viral itu, untuk pengajuan pertama kali itu gua beberapa kali di autol ya, jadi nggak mesti ya teman-teman, walaupun memang banyak orang yang langsung di ACC, tetapi nggak bisa semuanya ya. Nah, kadang juga tergantung hoki juga ya teman-teman, dan di sini gua lebih dari 10 kali pengajuan, dan ya ada yang digantung, ada yang di autol, ada yang di ACC hanya satu doang, dan lebih banyak yang di autol sih ya teman-teman. Namun untuk di aplikasi ini tentunya jika kalian sudah dicairkan, itu untuk masuk ke produk-produk lainnya enak banget, gampang banget, dan gampang untuk di pencairannya. Dan tentunya di aplikasi ini kalian bebas mau ngajuin dengan data busuk, data fake, kemudian data galbay, mau digonik juga bisa, karena aplikasi ini mumpung lagi masih error ya. Dan tentunya di aplikasi ini tanpa verifikasi telepon, untuk duitnya langsung sekejap masuk ke rekening kalian. Jadi silakan cek secara berkala rekening kalian jikalau sudah disetujui di aplikasi ini. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya ada beberapa pengajuan ya, dan total yang gua ngajuin itu sebanyak 10 kali. Nah, di sini ada 4 yang verifikasinya gagal, 3 lainnya itu digantung ya. Dan kalau digantung mah itu udah pasti ya teman-teman, kalian nggak bisa ngajuin di produk itu lagi. Walaupun memang untuk akunnya masih aman sih, kalian masih bisa ngajuin di produk-produk lainnya, karena ini kan pinjol beranak, bukan pinjol yang mempunyai satu produk. Kalau mempunyai satu produk terus kalian digantung, itu kalian nggak bisa ngajuin lagi otomatis di aplikasi itu ya, karena data kalian itu ke hold ya teman-teman, dan nggak ada penjelasan apakah di ACC atau di autol, kecuali kalian ngajuin dengan data baru. Namun karena aplikasi ini pinjol beranak, otomatis kalau misalkan kalian ngajuin di produk satunya terus digantung, itu kalian masih bisa mengajukan di produk lainnya, tetapi nggak di produk yang tersebut ya, sampai ada kejelasan apakah di ACC atau di autol.
Nah, di aplikasi ini 4 produk yang di auto ini banyak banget ya teman-teman, dan ya gua hampir putus asa juga sih ya. Dan di sini dana usaha yang produknya yang pertama 1.200.000, ini durasi peminjamannya 7 hari, tanggal peminjamannya ini pada tanggal 21 ya teman-teman. Ini yang terakhir kali gua ngajuin. Kemudian ada Bank Orang Utan, ini verifikasinya gagal juga, langsung di auto, nggak menunggu lama, kurang lebih 2 menit langsung di auto ya. Di sini 2.400.000 dengan durasi peminjaman 7 hari, kemudian cair cepat 1.600.000. Ini juga sama tanggal 19 bulan 8 2021, ini di auto. Kemudian untuk produk yang terakhir ada di Gidana, ini 1.600.000 7 hari dan tanggal peminjaman pada tanggal 19, sama semuanya di auto. Jadi di sini proses autonya nggak menunggu lama karena gua nggak tahu juga aplikasi ini kenapa ya, dan memang sih masih ilegal juga sih. Nah, setelah itu alhamdulillah untungnya ada satu juga yang nyantol nih cuy. Nah, walaupun yang nyantol hanya satu dengan limit yang sangat terbatas, tetapi udah lumayan sih ya. Kalau mau digalbay juga bisa, mau dirawat juga bisa. Tetapi untuk di aplikasi ini ya otomatis gua galbay ya, soalnya udah jatuh tempo juga. Dan kalaupun misalkan mau dibayarkan, waduh itu nggak akan bisa untuk dapatin perawatan ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini DC-nya udah ngomel-ngomel ya. Ya seperti biasa kalau dipinjol ilegal, ngomel-ngomel, mengancam sebar data, dan ya pastinya juga akan sebar data ya. Tetapi kalau kalian yang sudah mengamankan data-data kalian, ya itu pastinya udah ya biarin aja ya. Dan untuk DC-DC pinjol ilegal mah kadang untuk ngomel-ngomel semingguan, 2 mingguan, 3 mingguan ya. Dan setelah itu hilang, apalagi kalau sudah diblokir oleh OJK. Ya mudah-mudahan saja bisa diblokir oleh OJK secepatnya ya, biar kalian yang mempunyai peminjaman di aplikasi ini otomatis auto lunas ya. Dan ya sesuai dengan hukum pinjol, biasanya untuk aplikasi pinjol yang sering dikatain oleh orang-orang di grup-grup pinjol, sebar data sama dengan lunas ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini yang masuk ke pencairan ke rekening gua ini nggak sampai 1.600.000 ya, kurang lebih 1,1, dan yang gua harus bayarkan yaitu 1.600.000. Kalian bisa lihat ini gede banget kan, memang nggak ngotak sih untuk biaya bunganya dan biaya tambahan lainnya. Makanya kalau kalian memang nggak pengen ribet dan nggak pengen mempunyai resiko, mending ke pinjol legal OJK saja karena sudah murah banget berbanding terbalik dengan aplikasi pinjol ilegal ya. Nah, untuk durasi peminjamannya 7 hari, tanggal peminjamannya pada tanggal 18 bulan 8 2021, dan hari itu juga langsung di ACC ya. Ya walaupun hanya satu, namun nggak masalah sih, lumayan daripada nggak ada sama sekali. Nah, di sini untuk tanggal pembayarannya sebenarnya kalau kalian pengen rawat itu bayarkan sebelum pada tanggal 27 ya. Nah, tetapi ini udah lewat beberapa hari dan beberapa minggu ya, makanya ya mau gimana lagi, nggak akan bisa dirawat, mending langsung digalbain saja ya. Nah, dan kalaupun kalian ngotot untuk merawat ya pastinya akan tetap di auto, dan ya kadang langsung diblokir akun kalian. Waduh itu yang malah lebih berat sih, mending di auto ketika ingin merawat, karena kita masih bisa untuk meminjam. Kalau sampai diblokir akunnya untuk pengajuan, waduh itu harus buat akun baru lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Pro, dan untuk aplikasi Dana Pro ini kalian mungkin udah pada tahu, dan untuk kode OTP-nya yaitu KSP Merdeka. Nah untuk KSP Merdeka ini gua udah beberapa kali bahas ya teman-teman, namun gua lupa soalnya ketika ada yang digalbay ataupun mungkin ada aplikasi yang gua install, ada beberapa yang harus gua uninstall terlebih dahulu, jadi gua lupa saudaranya ini apa aja. Dan kalau kalian mengetahui bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Dana Pro, pinjaman uang tunai dana cash dari KSP Open, dan untuk aplikasi ini ya masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Untuk kalian yang pengen download ya bisa kalian melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Kalau kalian masih bingung juga ataupun masih mikir-mikir ya nggak masalah, diinstal terlebih dahulu ya. Namun ya jangan sampai ngajuin, dan sebelum kalian mengajukan ataupun sebelum kalian install sebaiknya amankan terlebih dahulu data-data kalian, karena ketika kalian masuk itu kalian akan dimintai aplikasinya dan mereka bisa mengakses kontak-kontak kalian dan media kalian ketika kalian izinkan ya, dan langsung masuk data kalian ke sistem mereka ya. Nah makanya amankan terlebih dahulu, jangan nanti sudah meminjam baru kalian pengen ngamanin, waduh itu ribet sih. Dan di sini untuk jumlah downloadnya baru 500.000 download dengan rating 4,4, lumayan tinggi dengan 18.000 ulasan. Ya emang nggak bisa dipungkiri sih, aplikasi ini juga udah beberapa lama ya teman-teman. Ntar deh kita lihat. Dan di sini ya untuk
brosur aplikasinya sih hanya gini-gini saja ya. Dan jangan sampai terpancing dengan penawaran-penawaran dari brosur seperti ini ya teman-teman, karena aplikasinya juga masih ilegal. Nah, untuk di aplikasi ini seperti biasa, kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam sebelumnya di sini ya teman-teman, agar kalian bisa menjadikan pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini, karena aplikasinya juga ilegal, jadi tentunya mempunyai beberapa resiko ya teman-teman ketimbang kalian mengajukan di pinjol legal OJK. Nah, untuk produk yang dia katakan di sini mereka menawarkan mulai dari peminjaman 5 juta rupiah dengan 18,25 untuk suku bunga tahunannya, dan perharinya 0,05% per hari. Ini sangat murah banget sih. Seandainya dia legal OJK, waduh ini paling murah. Namun karena ini dia ilegal, biasanya ini pancingan doang cuy. Jadi ya jangan sampai kemakan. Jadi ya jangan sampai kecolongan dengan tawaran-tawaran dari pinjol ilegal ya. Karena itu biasanya berbanding terbalik dengan detail pencairan dan juga detail pada saat kalian mengisikan pengajuan. Nah, untuk biaya layanannya dia katakan 5% sampai dengan 10% dan lain-lain. Kemudian untuk di aplikasi ini persyaratannya harus warga negara Indonesia, mempunyai 1 KTP, usia 18 hingga dengan 55 tahun, nomor handphone yang aktif, mempunyai pekerjaan yang menetap, dan permohonan akan cepat disetujui. Nah, di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak 5 Mei 2020. Namun dia viralnya ini pada akhir tahun 2020 ya. Dan ya sekarang sih kembali lagi naik daun, dan semoga bisa pada ACC semua ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Dana Pro ini. Dan gue udah lama nggak ngajuin lagi di aplikasi ini. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Dana Pro. Nah, di sini kalian bisa tekan ambil sekarang untuk pengajuannya. Nah, untuk di aplikasi ini ada sekitaran 6 yang harus kalian lengkapi, yaitu informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank ya. Nah, buat yang bertanya-tanya, Bang, kok di sini hanya satu doang untuk produknya, kalau di abang ada beberapa tuh. Nah, ini aplikasi pinjol ilegal beranak yang nggak menampilkan produk-produknya di awal cuy. Nah, makanya gua sudah sering bilang bahwa aplikasi pinjol ilegal beranak yang seperti ini gua paling risih banget ya, soalnya kadang itu kita mengisikan data di pertama ini, terus setelah itu kita diarahkan untuk ke berbagai produk pilihan. Nah, ketika kita masuk di produk pilihan tersebut, kadang kita diharuskan mengisikan data lagi. Nah, makanya repot banget dan juga cukup ribet. Berbeda halnya dengan aplikasi pinjol ilegal beranak yang memang untuk produk-produknya itu langsung ditampilkan di awal. Jadi kita tinggal memilih produknya, tinggal kita isikan datanya, jadi pengisian datanya hanya 1 kali cuy. Dan ya kecuali memang misalkan nih kita mengisikan data di sini terus pilih produk terserah kita, nggak mengisikan lagi, nah itu bagus. Tetapi kalau sampai mengisikan data 2 kali 3 kali, waduh ribet banget cuy ya. Nah, dan di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank. Nah, kalian isikan saja semuanya sini karena gua nggak mempunyai data busuk ya dan kekurangan stok. Kalian bisa lanjutkan saja semuanya, pokoknya sama seperti pengisian di produk-produk pinjaman online ilegal. Dan pastinya kalau kalian menggunakan data pribadi ya sebenarnya bisa saja, tetapi beresiko banget cuy, dan gue juga nggak rekomendasiin ya. Kalau ada data busuk kalian ataupun data amunisi yang kalian buat di pembuatan jasa amunisi pinjol ya gunain saja itu ya teman-teman. Dan pastikan walaupun menggunakan data tersebut, tetap kontak-kontak dan media kalian di handphone tersebut harus diamankan, karena ada beberapa orang yang kemarin ngajuin, Bang gue udah pakai amunisi busuk, kemudian data fake dan lain-lain, tetapi data gua masih bisa kesebar. Itu kenapa ya bang? Nah, ternyata usut punya usut, itu dia nggak mengamanin kontak-kontak, media, dan lain-lain. Jadi yang digunakan untuk pengajuan yaitu handphone pribadi, tetapi data-datanya memang data-data busuk ataupun data-data fake. Nah, jadi tetap masih bisa cuy. Walaupun kalian menggunakan data busuk, data fake, itu masih bisa karena handphone kalian yang gunakan itu adalah handphone pribadi ya, kecuali kalian amankan terlebih dahulu. Nah, makanya misalkan kalau ada handphone untuk pengajuan pinjol, ya gunakan itu saja untuk khusus kebutuhan pinjol ya. Kalau untuk handphone pribadi ya, kalau kalian mau repot ya silakan saja ya untuk pindahkan terlebih dahulu dan amankan terlebih dahulu. Nah, untuk di aplikasi ini nanti kalian akan diarahkan ke produk-produk yang akan kalian pilih. Dan pastinya jika kalian di auto, jangan patah semangat, tetap ajukan lagi. Untuk jam pengajuannya kalian bebas mau ngajuin di mana saja dan di jam berapapun, karena di aplikasi ini kalian tinggal pilih produknya. Dan untuk
kuotanya pastinya lumayan banyak ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi Dana Pro ini, dan di next video gue akan bahas lagi aplikasi Dana Pro lebih dalam dan juga beberapa tips yang terbaru nantinya jikalau ada info lagi dari aplikasi ini ya. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit kalian yang dapetin, berapa yang cair ke kalian, mungkin udah pada galba, japo, ataupun udah pada ditagi oleh DC-nya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.